Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقامت ومن تركها فقد هدمت. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita semua ini di dalam perjalanan yang dimulai dalam satu alam, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala pernah mengumpulkan seluruh ruhnya umat manusia, yaitu alam ruh. Maka di situ Allah SWT bertanya kepada ruh-ruh tadi, alastu min rabbikum? Maka karena alam ruh ini alam kudrat, seluruh ruh tadi menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau ini Tuhan aku yang telah menciptakan aku, yang telah memelihara aku, yang telah memberi rezeki aku. Maka dengan kehendak Allah pula, Allah SWT berkehendak di antara ruh-ruh tadi menjalankan atau melaksanakan atau mengerjakan perjalanan-perjalanan yang Allah telah tentukan, yaitu di alam seterusnya, alam kandungan. Disinilah Allah SWT menyempurnakan ruh-ruh tadi, diberi anggota badan yang lengkap, diberi kaki, diberi telinga, diberi mata. Mungkin di antara ruh tadi dia protes, ya Allah saya tidak butuh ini semua, saya nggak butuh kaki, tangan, telinga, saya cuma butuh satu saja, yaitu placenta. Karena ruh tadi belum tahu manfaat anggota badan, maka tatkala Allah SWT berkehendak ruh tadi telah wujud menjadi seorang manusia yang lengkap, mempunyai anggota badan. Kemudian Allah
lahirkan ke atas dunia ini, ke alam ketiga ini, maka bayi tadi baru tahu manfaatnya kaki, manfaatnya telinga, manfaatnya mata dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sekarang manusia termasuk kita ini menjalani rute yang ketiga, yaitu di alam dunia. Kemudian kita bertanya, apa maksudnya Allah SWT menghadirkan kita ke atas dunia ini? Tidak lain tidak bukan, yaitu untuk menyempurnakan iman, untuk menyempurnakan amal. Karena apa? Karena kebutuhan manusia ini di alam selanjutnya ya cuma iman dan amal saja. Yang lainnya tidak dibutuhkan. Suatu saat nanti manusia tidak butuh rumah, tidak butuh kendaraan, tidak butuh pangkat, tidak butuh uang. Tetapi yang dibutuhkan yaitu hanyalah iman dan amal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka atas pentingnya perkara inilah hadirin yang dirahmati Allah SWT, Allah telah kirimkan para nabi, telah kirimkan para rasul, telah kirimkan para sahabat, telah kirimkan para wali-walinya Allah. Tidak lain tidak bukan untuk mengingatkan manusia bahwa kejayaannya, kemuliaannya hanya dan hanya dalam amal agama yang sempurna. Maka begitu juga tiba saatnya kita ini, umat akhir zaman ini, kalau ingin sukses, kalau ingin bahagia, kalau ingin mulia, silakan mengikuti orang-orang yang terdahulu, yaitu baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in dan para wali-walinya Allah. Maka dikatakan oleh Maula Umar bahwa usaha dakwah ini merupakan sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat kesempurnaan iman dengan cara bertahap-tahap. Maka yang dikehendaki di dalam usaha dakwah ini yaitu bagaimana yakin Nabi menjadi yakin umat, fikir Nabi menjadi fikir umat, maksud hidup Nabi menjadi maksud hidup umat, kecintaan hidup Nabi menjadi kecintaan hidup umat, dan tertib kehidupan Nabi menjadi tertib kehidupan umat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana hakikat dua kalimat ini masuk ke dalam hati kita sehingga yakin Nabi, fikir Nabi, maksud hidup Nabi, kecintaan hidup Nabi dan tertib kehidupan Nabi menjadi tertib kehidupan umat. Maka hadirin, dikatakan bahwa usaha dakwah ini merupakan sarana tarbiyah. Apa itu tarbiyah? Katanya ahli bahasa, tarbiyah itu pendidikan. Tetapi kata orang tua kita, tarbiyah itu adalah pemrosesan atau alat proses. Apa yang diproses? Yang diproses adalah hati-hati manusia. Karena lahannya usaha dakwah adalah hati-hati manusia, hasilnya hidayah. Jadi hidayah itu akan bisa kita peroleh di antaranya dakwah yang alamin haji nubuwah. Dakwah yang mengajak manusia kenal kepada Allah. Dakwah mengajak manusia kenal kepada keagungan amal agama.
dakwah kepada seluruh manusia tentang keagungan kampung akhirat. Bicara keagungan Allah, bicara keagungan amal, bicara keagungan kampung akhirat. Itulah dakwah ala minhajin nubuwah. Hasilnya hidayah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh karena usaha dakwah ini lahannya hati-hati manusia, maka kita semua perlu berhati-hati. Maka dakwah itu beri kabar gembira, jangan yang menakut-nakuti. Bicara poin bukan detail, usaha akar bukan ranting, senyap-senyap tidak perlu dipropagandakan, dan selanjutnya. Karena apa Harin? Karena umat ini, keadaan umat ini digambarkan seperti orang buta. Orang buta dan tuli. Berjalan depannya ada jurang. Kita bisa bayangkan hadirin, bagaimana ini? Orang ini sudah buta, sudah tuli, berjalan depannya jurang. Di keadaan umat ini seperti itu hadirin. Maka bagaimana caranya? Kalau kita teriakin, tidak dengarlah dia tuli. Kalau kita awe-awe, ini kan bahasa Jawa awe-awe itu. Ini apa namanya? Ya pokoknya gini aja ya. Enggak lihat dia mau buta. Sedangkan depannya itu jurang. Salah satunya yaitu kita kunjungi. Kita jumpai perempat mata antara kita dan umat tadi. Kita dekati, assalamualaikum Pak, saya Pak Ahmad, jenengan siapa? Nah begitu. Masya Allah Pak Ahmad, saya Pak Ahmad, jenengan siapa? Saya Pak Peno. Nah, kita beda nama Pak ya, tetapi kita ini sejujurnya sama loh Pak. Kita ini sama-sama hambanya Allah, hidup di bumi Allah, hari-hari makan rezeki Allah, makan minum airnya Allah, menghirup udara Allah. Dan kita nanti akan kedua tempat loh Pak, ke surga atau neraka. Itu aja loh Pak rute kita. Maka dia mesti tersentuh hatinya. Maka kita jabat tangannya, mari Pak kita ke masjid. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Nah, seperti itu kurang lebih. Dakwah itu mudah. Dakwah itu indah. Dakwah itu menyenangkan. Berpahala besar. Bagaimana gak besar? Wong setiap seorang dai itu minimalnya dijatah bidadari oleh Allah per orang 2,5 juta. Bagaimana hadirin? Ini apa itu? Sudah mau wapsi kok bicara bidadari. Katanya Pak Fendi, wah ini Pak Turmudi ini bisa-bisa aja bicara bidadari. Lah itu iming-iming Allah hadirin. Itu iming-imangnya Allah untuk hambanya yang taat. Khusus untuk hambanya yang taat kepada Allah dan mengajak manusia taat kepada Allah. Saya teringat hadirin, dulu awal-awal di Tembur ini ada satu jamaah pertama, Pak Haji Mahmudin almarhum, mudah-mudahan diterima oleh Allah Taala. Itu diberi hidayah oleh beliaunya orang tua kita dari Nizamuddin sana. Kurang lebih lafadznya, wahai dai-nya Allah, setiap kamu satu orang dijatah oleh Allah bidadari 2,5 juta. Lah oleh karena yang diajak ngomong itu orang Temboro, langsung nyelotok dengan bahasa Temboro, piu apa kuat gitu. Bahasa Temboro ini. Bahasa Temboro Pak ini. Bukan bahasa Indonesia, bahasa Temboro. Lah maka para masyarakat ini nggak ngerti arti, tapi tahu maksudnya. Oh jangan senang dulu kamu itu. 2,5 juta itu kalau kamu mempunyai mata
kemudian kamu melihat bidadari dari lempung, kemudian matamu melotot dan terkesan dalam hatimu, maka 500 hilang satu pelototan. Wah, sudah habis. Tadi waktu belanja melihat bakulnya pakai sayap merah, saya pelototi. Tapi jangan khawatir, kata Mas Syekh. Tapi jangan khawatir, 2,5 juta itu angka tetap utuh kalau kamu buat 2 perkara. Yang pertama banyak zikrullah, yang kedua perbanyak dakwah ilallah, sehingga akan masuk ke dalam hatimu hakikat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok matamu melihat apa itu lempung tadi, maka hatimu akan mengatakan, lempung ini. Bagaimana hadirin? Maka arahnya yakin Nabi, fikir Nabi, maksud hidup Nabi, kecintaan hidup Nabi dan tertib kehidupan Nabi menjadi tertib kehidupan umat. Tatkala baginda Rasulullah SAW syafar, kemudian beliaunya kelelahan, maka seorang Arab Badui mengetahui baginda Nabi telah istirahat dan pedangnya dicentelkan di atasnya di salah satu pohon kurma. Maka didekati oleh Daksur dan diambil itu pandang Nabi, maka diacungkan pedang tadi kepada baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, kata Daksur tadi, "Hei Muhammad, sekarang siapa yang mampu membela kamu?" Maka dijawab oleh Nabi, Allah. Langsung badannya gemetaran, terjatuh itu pedang. La ilaha illallah. Itulah diantara usahanya baginda Rasulullah SAW, yaitu bagaimana yakin Nabi menjadi yakin umat. Fikir Nabi menjadi fikir umat. Ummati, ummati, as-sholah, as-sholah, anisa, anisa. Nabi itu tidak pernah putus kerisuannya terhadap umat. Kalaupun beliaunya tidur itu cuma matanya, tetapi hatinya nggak pernah tidur. Sehingga kalau baginda Nabi itu tidur, itu hatinya itu gemuruh seperti periuk untuk memasak air, kemudian mendidih. Begitulah karubinya. Itu kerisuannya tidak pernah putus terhadap umat ini. Ummati, ummati, as-sholah, as-sholah, anisa, anisa. Bagaimana fikir Nabi menjadi fikir umat. Maksud hidup Nabi menjadi maksud hidup umat, yaitu ridha Allah. Maka dengan usaha dakwah ini, keridhaan Allah akan datang kepada umat ini, sebagaimana ridhonya Allah terhadap para sahabatnya, sebagaimana ridhonya Allah pada seluruh kekasih-kekasihnya, para nabi dan para rasul. Mudah-mudahan termasuk kita, Allahumma amin. Yakin Nabi, fikir Nabi, maksud hidup Nabi, kecintaan hidup Nabi. Nabi itu cinta wangi-wangian, cinta wanita, cinta sholat panjang-panjang, ya kan? Kalau sholat itu kakinya sampai bengkak-bengkak. Nah, dengan usaha dakwah ini, bagaimana apa yang dicintai oleh Nabi menjadi kecintaan. Kemudian yang terakhir, tertib kehidupan Nabi menjadi tertib kehidupan umat, yaitu kehidupan sunnah. Karena di dalam sunnah ada kejayaan, ada kemuliaan, ada ampunan, ada ridho daripada Allah SWT. Sekecil-kecil sunnah lebih baik daripada mendapatkan dunia serta seisinya. Surah, sirah, sarirah. Surah Nabi, rapikan kumis, pelihara jenggot. Jenggot ini kita kan tidak pernah mupuk hadirin ya, tidak pernah mupuk kita hadirin. Tapi terus berpahala ini. Kalau kita ini punya jenggot, maknanya ibadah kita dilipatkan 70 kali.
Ada seorang sahabat itu sowan pada Nabi, apa itu mempunyai jenggot cuma 3. Maka Nabi tersenyum. Nah, sahabat ini salah tingkah. Dia pulang terus dicukur itu jenggotnya. Sowan pada Nabi, Nabi melingus. Enggak mau melihat sahabat. Sahabat penasaran, ya Rasulullah, tadi tatkala saya punya jenggot cuma 3 tadi, jenengan tersenyum. Kemudian setelah aku cukur jenggot aku, jenengan tidak mau melihat aku, melingus. Ada apa ya Rasulullah? Wahai sahabatku, tatkala kamu mempunyai jenggot 3 tadi, terlihat olehku malaikat bergelantungan di jenggotmu. Tapi tatkala kau cukur jenggotmu, malaikatnya tidak ada, yang ada di jenggotmu setan. Maka Nabi tidak mau melihatnya. Nah, kalau kita cukur jenggot, maknanya ganti siapa ini? Insya Allah isi kemah pelihara jenggot, insya Allah ini. Rapikan kumis, gitu. Pelihara jenggot. Ada seseorang tatkala mau dipukul oleh mungkar nakir karena dosanya, malaikat mungkar itu sudah mengayunkan alat pukulnya, maka enggak jadi mukul. Maka bertanya orang tadi, wahai malaikat, kenapa enggak jadi mukul aku? Aku sungkan dengan jenggotmu itu loh Kang. Aku sungkan memukul Nabi yang di situ ada sunnah Nabi. Bagaimana ini? Ini baru sunnah jenggot hadirin. Bukan sunnah-sunnah yang lainnya. Padahal di balik sunnah ada kejayaan, ada kemuliaan, ada ampunan, ada ridho daripada Allah SWT. 2 rakaat laki-laki yang sudah punya istri lebih afdal daripada 70 rakaat laki-laki yang belum punya istri. Nah, barangkali yang duduk di sini masih jomblo-jomblo. Gimana Pak? Oh. La ilaha illallah. Bapak Imran memberikan isyarat begini katanya. Di dalam sunnah ada kejayaan, ada kemuliaan, ada ampunan, ada ridho daripada Allah SWT. Asalkan kehidupan kita ini di dalam sunnah, tidak usah khawatir. Walaupun di dalam WC Israel datang, gak usah lari kemana-kemana, asalkan masuk WC itu tadi memakai sunnah. Pas tidur Israel datang, gak usah lari kemana-mana, asalkan menjelang tidur baca doa. Pas kumpul dengan istri Israel datang, bagaimana? Tenang saja, teruskan kata Pak Uda. Pak Uda ini baru wapsi, tadi sudah pulang atau belum saya nggak tahu. Di dalam sunnah ada kejayaan, ada kemuliaan, ada ampunan, ada ridho daripada Allah SWT. Saya pernah hadirin dulu itu waktu awal-awal dakwah, itu kan jos-josnya tahun 91-an Bapak. Itu kami masih ingat keluar di Poncol Janggan sana. Itu ada seseorang keyakinan ilmu sejati. Dia bikin musola, tapi dia tidak pernah ke musola. Maka tatkala dikunjungi oleh teman-teman, dia ngomong, Kang, saya bangun musola memang betul, tapi saya nggak usah ke musola seperti kamu, karena hati saya sudah nyentel di musola itu, katanya. La ilaha illallah. Maka teman-teman tetap ngotot, ya tetapi kita kan ya punya kewajiban menghidupkan apa itu musola yang Bapak bangun tuh Pak, kan mubadir nanti kalau tidak di. Ya yang kewajibannya kamu itu bukan saya. Kalau saya cukup bikin musola saja, hati saya cukup nyentel di musola itu. Maka tatkala teman-teman tadi tetap ngeyel, maka dia ngetes. Dah gini aja. Kalau memang kamu itu amal sudah notok,
saya beri ujian. Apa Pak? Itu akan ada air. Depan ada air. Iya. Terus coba itu tumpahkan. Air itu dalam gelas ditumpahkan nggak tumpah hadirin. Kamu itu ilmu sudah begitu aja, sudah ngajak orang ke masjid, ke musola. Sudah sana. Kamu nggak usah ajak saya. Kalau belum mengimbangi ilmu saya. La ilaha illallah. Maka makmurnya ngomong sama Amir, Mir, ini ada orang yang punya musola itu loh Mir. Itu Sektri Mondoguno. Gimana ceritanya? Tadi saya ajak ke musola, dia nggak mau karena hatinya sudah nyentel di masjid. Dan saya diberi ujian untuk menumpahkan air di gelas. Air itu loh Mir, itu nggak bisa tumpah. Maka Amirnya penasaran, kayak apa tuh orangnya? Ya Mir, kita sana lagi. Maka Amirnya plus mampunya tadi jadikan dalil. Suan pada orangnya tadi. Assalamualaikum, salam. Ya Kang, ngejak tanding neh. Enggak Pak, ini loh Amir saya itu ingin kenalan dengan jenengan. Ya, langsung aja suruh numpahkan itu air yang ada di gelas. Lah Amir Syaf tadi agak cerdik. Ini apa ya kira-kira yang bisa menundukkan ilmunya orang ini? Nah dia kan apa itu punya siwak. Sebelum dia tumpahkan, diaduk oleh siwak itu hari. Diaduk. Tatkala air itu diaduk, orang tadi macam terkejut karena apa? Itu dari gelasnya itu percikan seperti apa? Api gitu. Langsung ditumpahkan. Nah, gimana Pak? Aku pijit. Oh ya sudah, aku ikut kamu. Akhirnya ngindel sampai 40 hari ya. La ilaha illallah. Di dalam sunnah ada kejayaan, ada kemuliaan, ada ampunan, ada ridho dari Allah. Jadi yakin Nabi, fikir Nabi, maksud hidup Nabi, kecintaan hidup Nabi, dan tertib kehidupan Nabi menjadi tertib kehidupan umat. Itu semua hanya bisa kita dapatkan melalui dua kerja saja, intikoli dan makomi. Intikoli keluar fisabilillah, makomi menghidupkan amal masjid. Nah sekarang kita bertanya, yang ngomong ini juga bertanya, Kang, kamu itu sekarang sampai di mana? Yang 5 arah bisa dakwah tadi sudah sampai di mana? Nah, ini yang tahu kita sendiri, Mas. Yang penting kita terus usaha dan berusaha. Jangan pernah niat berhenti. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Dakwah ini nggak usah lama-lama, seumur hidup saja. Nggak usah 2 umur hadirin. Nanti kalau 2 umur malah menakutkan. Tapi dulu ada hadirin teman kita itu tatkala hidup itu nggak dapat taskilan. Itu ada di sini ada desa Gondang hadirin. Itu loh tempatnya Bapak Imron ini. Nah, itu ada namanya Pak siapa itu? Pak siapa Pak? Hah? Oh iya Pak Tomo. Pak Tomo itu abab awal dulu tatkala di Monorejo tahun 90-an. Itu saking ngejosnya dengan keyakinan sunnah Nabi, dia itu istiqomah pakai jubah. Nah dia itu kan kerjanya tukang kusir hadirin, itu pengendala kuda, di belakangnya ada gerobak, dukar ya. Itu karena waktu itu orang melihat jubah itu masih gimana ya, ya aneh dan asing, gimana gitulah. Jadi sehingga membuat penumpang itu mau numpang apa itu dokarnya itu agak gimana tadi. Nah, sampai orang mau numpang ada dokarnya Pak Utomo, ada penumpang dia nggak mau numpang dokarnya sih ya.
karena dia merasa bagaimana gitu. Tapi anehnya, sering dia tuh kalau pulang naik dokar diberhentikan oleh seseorang, Pak, ada apa? Ini ada sedikit rezeki Pak. Kasih amplop plus isinya, bukan amplopnya tok loh Pak. Amplop plus isinya. Bapak siapa? Sudahlah, terima aja, ini rezeki dari Allah. Maka dibuka di rumah, banyak uangnya itu. La ilaha illallah. Jadi rezeki itu dari siapa hadirin? Allah. La ilaha illallah. Beliaunya sudah berusaha mencari rezeki, tapi tidak harus dari asbab itu. Karena asbab itu hanya talang saja. Tapi rezeki dari la ilaha illallah. Lah ini dia yakin sempurna. Maka suatu saat Kang Tomo tadi jatahnya di dunia telah habis. Dia meninggal dunia. Pagi itu meninggal dunia, siang dikuburkan. Maka subuh masjidnya itu penuh. Lah imamnya tanya, kamu kok dengarin? Saya didatangi oleh Utomo. Saya juga. Berarti itu dari sekian yang hadir itu 8% malahnya didatangi oleh Utomo. Jadi hadirin, kadang-kadang di antara kita itu, kalau umat akhir zaman ini sungguh-sungguh dalam usaha dakwah ini, apa-apa yang terjadi di zaman sahabat akan terjadi sekarang juga. Permasalahannya kira-kira siapa yang Allah pilih gitu. Dakwah tadi kan sarana tarbiyah. Yang digendaki setiap kita tempat tarbiyah, sehingga orang melihat itu hatinya tergugah dapat hidayah. Begitu. Jadi ngomong sedikit, hidayahnya banyak. Gimana? Insyaallah hadirin, yakin Nabi, fikir Nabi, maksud hidup Nabi, kecintaan hidup Nabi, dan tertib kehidupan Nabi menjadi tertib kehidupan umat. Maka untuk mencapai 5 perkara ini senantiasa diperlukan 4 niat. Tatkala intikoli ataupun makomi. Tatkala kita keluar fisabilillah maupun menghidupkan amal masjid. Niat islah diri, niat belajar usaha Nabi, niat fikir seluruh alam, niat mencari ridho Allah. Maka bagaimana islah itu wujud dalam hati kita? Tatkala keluar, tatkala makomi, tatkala usuli buat taklim, bagaimana islah itu wujud. Jadi niatnya itu islah diri, perbaikan diri, bukan perbaikan orang lain. Maka islah itu digambarkan oleh orang tua kita, islah itu seperti seekor rusa yang lari kencang, dan larinya rusa itu karena dikejar oleh harimau. Jadi para masyayikh itu kalau memberikan gambaran itu mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Bagaimana sikap rusa tatkala dikejar oleh harimau? Ya tentunya sikapnya ingin selamatkan diri daripada terkaman harimau. Gak peduli depannya ada jurang, ada api, ada lumpur, tabrak saja. Yang penting badan saya selamat daripada terkaman harimau. Nah, tatkala kita keluar, tatkala kita makomi, hendaknya bagaimana islah itu wujud dalam hati kita. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Kadang-kadang kita itu keluar di suatu tempat, nek jenengan dikeluarkan di Pacitan. Pacitan itu satu kabupaten yang mempunyai daratan cuma 10%. Yang 90% itu pegunungan. Daratannya cuma kota Pacitan itu dan kota Nglorok. Kecamatan Nglorok itu aja. Yang lainnya pegunungan. Jenengan akan menemui satu tempat, di situ musolanya mau ambil air wudhu mesti turun jurang.
sampai 200 bahkan 300 meter. Naik sampai di masjid kentut lagi. Bagaimana hadirin? La ilaha illallah. Gak apa-apa. Yang penting iman saya selamat. Kadang-kadang kita ini dikeluarkan satu jamaah 12 orang. Yang satu dari Provinsi Jawa Barat, yang satu Provinsi Jawa Timur, yang satu dari Merauke. Jadi 12 anggota itu semuanya lain-lain provinsi. Yang satunya keras, yang satunya lembek, yang satunya macam-macam keadaan hadirin. Bagaimana sikap kita? La ilaha illallah. Gak apa-apa. Yang penting iman saya selamat. Pokoknya dai itu siap keluar dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja, dalam keadaan bagaimanapun juga, makan apa saja. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Nah, seperti kemarin saya cuma dengar saja pas di Kertosono. Apa itu jamaah yang dari mana, Mas Samba? Ada Pak ya di sini? Sulawesi. Nah, Pare-Pare. Waktu itu sebetulnya katanya sudah di Nganjuk, tapi yang sudah dekat Caruban. Saya cari-cari, tetap masjid kok belum ketemu. Mungkin belum pangkatnya untuk menemui jalan kaki saya. Begitu adanya. La ilaha illallah. Bagaimana istilah itu wujud dalam diri kita? Tatkala makomi, ya, kadang-kadang kita satu masjid, kadang-kadang tidak cocok, kadang-kadang satunya keras, kadang-kadang satunya lemah, tidak apa-apa. Yang penting iman saya selamat. Karena apa? Karena bentuk usaha dakwah ini cuma dua, intikoli dan makomi. Islah diri, niat belajar usaha Nabi. Di dalam usaha dakwah ini perlu kita tanamkan niat belajar. Kalau kita tanamkan niat belajar, kemudian di tengah-tengah perjalanan keliru, insya Allah Allah SWT akan memudahkan, akan mudah mengampuni kekurangan kesalahan kita. Namanya belajar hadirin, maklum kan? Salah juga, karena kita bukan malaikat, kita manusia. Manusia itu mempunyai sifat seperti tanah. Kalau panas keras, kalau hujan becek. Maka perlu ditarbiyah di dalam usaha dakwah ini. Maka di dalam usaha dakwah ini tarbiyahnya bentuknya cuma dua saja, intikoli dan makomi. Maka tanamkan niat islah diri, niat belajar usaha Nabi, niat fikir seluruh alam. Kalau dakwah kita tanamkan niat fikir seluruh alam, walaupun sekitar kita belum ada yang mau, tetapi Allah kuasa menerima amal kita, dilemparkan ke RRC, ke Cina, ke Belanda, dan masa akan tiba hadirin. Zaman yang Allah janjikan melalui nabinya akan wujud, yaitu zaman khilafah alamin najnubah. Agama akan hidup lagi 100%. Maka maknanya beruntunglah bagi semua orang, bagi setiap orang yang pernah urun, walaupun cuma beberapa hari. Nanti kalau agama hidup, maka dia akan dapat kiriman pahala-pahala orang yang telah mengamalkan setelahnya. Maka kita niatkan dakwah ini sampai ila yaumil qiyamah, diteruskan anak cucu kita jadikan, kita kerjakan ila akhir hayat. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Niat islah diri, niat belajar usaha Nabi, niat fikir semua. Kenapa dahulu ada patung dimam mentarget penyembahnya sehingga masuk Islam? Bagaimana dahulu ada pengembala kambing mentarget pengembala kambing ditarget oleh serigala hingga masuk Islam? Maka ada seekor serigala hadirin menyambar kambing yang sendirian,
maka dikejar oleh pengembalanya tadi. Maka setelah tertangkap, serigala tadi ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Wahai pembala kambing, kamu kok serakah betul? Ini rezeki dari Allah akan saya makan, kok kau minta kembali? Maka dia heran. Oh, ini kok ada serigala bisa ngomong bahasa Arab yang fasih? Maka balik kata serigala, wahai penggembala kambing, jangan heran kau. Kalau sekarang ada serigala yang bisa ngomong bahasa Arab yang fasih. Sekarang ini ada perkara yang lebih mengherankan. Sekarang ini sudah ada Nabi akhir zaman, orangnya di dunia, tetapi yang dibicarakan perkara-perkara yang ada di langit. Tetapi ada yang lebih mengherankan lagi. Sekarang ini sudah ada Nabi akhir zaman, kok jenengan tetap memelihara kambing di atas gunung. Maka penggembala kambing tadi malu dengan serigala, langsung ditinggalkan seluruh kambingnya, mendekat Nabi, biar Nabi masuk Islam. Siapa yang mentergib? Penggembala kambing. Apa itu? Serigala. Nah. Lah sekarang ini seolah-olah kita ini ngomong, sekarang ini umat itu sudah gimana loh Pak? Pandangannya dunia, pandangannya pangkat, jabatan, uang, pedomannya rumah tingkat, mobil mengkilat, istri 4, hari-hari makan lauknya kakinya 4. Kok kita omongin masalah surga? Tidak paham Pak dia. Sudahlah, biarlah. Paham dan tidak paham bukan urusanmu. Yang penting kita buat kerja. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Contohnya siapa? Para nabi dan para rasul. Dulu itu ada nabi yang tidak dapat taskilan hadirin. Bahkan dikejar oleh umatnya sampai mati digergaji. Akhirnya kan gagal hadirin. Nggak dapat taskilan, mati digergaji lagi. Seolah-olah kan gagal. Bukan hadirin. Sukses dan tidak itu sejauh mana dia itu mempunyai niat. Maka niat islah diri, niat belajar usaha Nabi, niat fikir selalam, niat mencari ridho Allah. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Yang penting Allah ridho sudah cukup hadirin. Orang mau nggak mau bukan urusan saya, tetapi urusan saya hanya dengan Allah. Yang penting Allah ridho sudah cukup. Kalau dai ini sudah berpikir mempunyai prinsip semacam itu, sudah yang penting jalan saja. Sebagaimana Pak Tani. Pak Tani jalan pakai pakaian sederhana, bukan robek-robek. Apa itu mengetahui orang pakai mobil, orang pakai sepeda motor. Bisa Pak, jenengan kok pakai seperti itu. Ya iyalah memang petani. Nah sekarang dai, Pak jenengan kok siang-siang pakai jubah, pakai serban, apa enggak sumuh? Yang enggak lah, ini dainya Allah kok. Bagaimana? Insyaallah din. Pokoknya ya ibaratnya kalau dengan usaha dakwah ini, istilah orang Jawa hadirin, dipe ya ora garing, dikum ya ora mongkok. Gimana hadirin? Diterjemahkan coba. Begitu hadirin. Kita ngamal bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk supaya disanjung, bukan supaya dipanggil oleh Pak Ustadz. Ustadz, nah, bukan karena begitu. Semata-mata hanya dan hanya mencari ridho Allah. Maka niat islah diri, niat belajar usaha Nabi, niat fikir sualam, niat mencari ridho Allah. Karena usaha dakwah ini mengajak manusia dari yakin atas 3 perkara, diajak yakin pada 3 perkara. Diajak yakin dari makhluk, diajak yakin pada Allah SWT. Yang tadi yakin pada mal,
dia yakin pada amal. Yang tidak yakin pada kampung dunia, tidak yakin pada kampung akhirat. Jadi bicara keagungan Allah, bicara keagungan amal, bicara keagungan kampung akhirat, itu power hadirin. Powernya usaha dakwah cuma ini aja. Maka dulu baginda Rasulullah SAW hari-hari menyampaikan, Ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Engkau akan menemui kejayaan dan kemuliaan. Jadi kejayaan, kemuliaan tatkala manusia itu dalam amal agama sempurna. Ya. Kejayaan, kemuliaan tatkala dia itu merasa sebagai Allah, sebagai merasa umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan petani, bukan pegawai negeri, bukan supir, bukan pedagang, tetapi hamba Allah yang sedang di sawah. Hamba Allah umat Nabi yang sedang nyopir. Hamba Allah umat Nabi yang sedang di pasar. Bagaimana? Insyaallah hadirin, kalau perasaan ini sudah masuk dalam hati, tatkala di sawah terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hatinya akan mampu bicara. Allah besar, cangkul kecil. Kalau saya di sawah mencari rezeki, kalau saya memanggil panggilan Allah, maknanya mendekat yang memberi rezeki. La ilaha illallah. Maka bicara keagungan Allah, bicara keagungan amal, bicara keagungan kampung akhirat. Maka hadirin, dakwah ini kurikulumnya 6 sifat. Bagaimana 6 sifat ini kita ulang-ulang terus menerus. Arti, maksud, tujuan, keuntungan, dan cara mendapatkannya. Itu aja. Diulang-ulang. Jangan bosan-bosan. Karena dakwah ini arahnya itu bentuknya ya macam seperti apa itu gerbong terakhir hadirin. Gerbong kereta api terakhir. Kemudian gerbong itu walaupun terakhir nyentel gerbong depannya, gerbongnya para tabiin, nyentel gerbong temannya, gerbongnya para sahabat, nyangkut gerbong depannya, gerbongnya baginda Rasulullah SAW. Lah kita ini di gerbong terakhir hadirin. Di situ ada kursi 4 bulan, ada kursi 40 hari, ada kursi 3 hari, ada kursi 3 hari daftari. Tetapi kita tetap di gerbong itu. Kira-kira nyampe di depan hadirin? Ya nyampe lah, kita naik gerbong kok ya. Di gerbong itu kita tertidur dan ngiler lagi. Nyampe di depan gak hadirin? Ya nyampe lah, cuma nanti tempatnya di sana tetap beda lah. Kursi 4 bulan, kursi 4 bulan jalan kaki dari Parepare, ya beda lah. La ilaha illallah. Maka bagaimana kita cepat 4 bulan jalan kaki? Insyaallah hadirin. Sekarang dagangannya 4 bulan. Jadi itu musyawarah 4 bulanan. Kalau kita bicara 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Cuma sepertiga hari, cuma sepertiga hidup, nggak lama hadirin, nggak lama, masih lama di kebun, 8 bulan masih. Dagangannya berapa hadirin? 4 bulan. Maka nanti bayan maghrib yang duduk di sini soft awal yang menyambut 4 bulan jalan kaki. Bagaimana? Insyaallah hadirin. Itu baru hamba Allah, itu baru umatnya baginda Rasulullah SAW yang siap meneruskan usaha baginda Nabi. Maka mungkin bisa persiapan sebentar, masih ada waktu lebih kurang setengah jam. Nah, sekarang yang niat-niat bisa menyatakan di tim paskil. Di tempat tadi ada Yun 2 ada 3 orang. Nah, sisa masa tambah masa. Nah, moga Pak kepada Ustaz Fatoni untuk mendaftarkan diri. Nah, moga Pak, Masya Allah, sisa masa tambah masa yang baru, ya, yang ke hari ini. Monggo, mumpung diobrak. Nah, alhamdulillah. Sisa masa itu jamaah yang dari Masamba dan Lombok dipersilakan. Insya Allah kita niatkan semua insya Allah.
kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.